Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kita kali ini akan kita bicarakan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, dan hukum filosofis. Alinea pertama, ini terdapat kalimat kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, adalah merupakan hak moral. Karena sifatnya mutlak dan melekat pada kodrat manusia, maka merupakan hak kodrat juga. Konsekuensinya adalah pada alinea pertama, ini terkandung pengakuan hukum kodrat dan juga merupakan hukum moral. Alinea kedua, pernyataan, perjuangan, dan cita-cita kemerdekaan. Alinea ketiga, adanya kalimat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, adalah merupakan pengakuan adanya hukum Tuhan, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, adalah merupakan pengakuan adanya suatu hukum moral dan juga merupakan hukum etis. Dalam alinea keempat, ini terdapat kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengusaha dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau berdasarkan Pancasila. Yang dalam istilah filsafat, ini terkandung adanya hukum filosofis. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan penjelasan tersebut, maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung pengakuan adanya hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, serta hukum filosofis, yang bila mana dirinci urutan-urutan hukum tersebut dalam kaitannya dengan realisasi dan pelaksanaan tertib hukum Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu adanya hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, kemudian pada alinea keempat terdapat asas kerohanian negara, yaitu berupa Pancasila sebagai hukum filosofis. Kemudian di atas filsafat Pancasila itulah saudara-saudara didirikan negara Republik Indonesia, yang selanjutnya realisasi pelaksanaan dalam negara Indonesia dikonkretisasikan ke dalam hukum positif Indonesia. Hubungan keempat hukum tersebut, yaitu hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis, ini berturut-turut merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia. Sedang hukum filosofis atau dasar filsafat Pancasila ini merupakan pedoman dasar dalam bentuk dan sifat tertentu yang disimpul dari hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Jadi, Pancasila sebagai hukum filosofis adalah merupakan sumber bentuk dan sifat. Di dalam kerangka hukum seperti di atas, dalam kaitannya dengan negara Republik Indonesia, ini memiliki hubungan bahwa negara Indonesia terhadap nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis, dan hukum filosofis, ini mengambilnya sebagai materi, sebagai nilai, bentuk, dan sifat dari unsur-unsur nilai hukum tersebut. Kemudian, di dalam pelaksanaannya, secara aktif memberikan dan mewujudkan nilai-nilai hukum tersebut untuk dijabarkan dalam hukum positif Indonesia. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita lihat skema nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, dan hukum filosofis yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, ini terdapat hukum kodrat dan hukum etis. Alinea kedua, ini terdapat cita-cita kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga, ini terdapat hukum Tuhan dan hukum etis. Semuanya ini menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia. Kemudian saudara, di alinea keempat, ini terdapat hukum filosofis atau Pancasila yang merupakan sumber bentuk dan sifat yang disimpulkan dari hukum kodrat, hukum Tuhan, dan hukum etis. Kemudian saudara, di dalam pelaksanaan negara Republik Indonesia, kemudian saudara, di mana hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis yang merupakan
sumber bahan, sumber materi, dan sumber nilai. Kemudian dari alinea keempat, ini terdapat hukum filosofis yang merupakan sumber bentuk dan sifat. Semua nilai-nilai hukum itu secara aktif diwujudkan, dijabarkan, dan dikonkretkan dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya, tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum Indonesia. Saudara-saudara sekalian, setelah pembentuk negara, ada pembentuk pembukaan, yaitu PPKI, mensahkan dan menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka mulai berlakulah tertib hukum Indonesia. Di dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ini termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum memenuhi syarat bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia, yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan dari peraturan hukum. Adapun syarat-syarat tertib hukum adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesatuan subjek atau penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan disebutnya Pemerintah Republik Indonesia. 2. Adanya kesatuan azas kerohanian yang menjadi dasar dari keseluruhan peraturan hukum, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi dengan disebutkan dasar filsafat Pancasila. 3. Adanya kesatuan daerah, di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan penyebutan seluruh tumpah darah Indonesia. 4. Adanya kesatuan waktu, di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan disebutkan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang menyangkut saat sejak timbulnya negara Indonesia sampai seterusnya selama berlangsungnya negara Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia. Pertama, menjadi dasarnya, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah terpenuhi 4 syarat untuk adanya suatu tertib hukum. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan dirinya di dalam suatu ketentuan hukum yang tertinggi, yang kedudukannya sebagai azas sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar, maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia sebagai azas sebagai hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis atau konvensi. Konsekuensinya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis mempunyai dasar-dasar pokok yang pada hakikatnya bersifat tidak tertulis dan terpisah dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembukaan itu sendiri yang berkedudukan sebagai pokok kaidah fundamental negara atau Stat Fundamental Norm. Pokok kaidah fundamental negara atau Stat Fundamental Norm menurut ilmu hukum dan tata negara memiliki beberapa unsur pokok mutlak. Yang terlain adalah 1. Dari segi terjadinya. Ini ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara yang dibentuknya. Yang kedua, dari segi isinya. Ini memuat dasar-dasar pokok negara yang meliputi dasar tujuan negara, tujuan umum, yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tujuan ini berhubungan dengan masalah hubungan antar bangsa-bangsa dalam pergaulan masyarakat internasional, politik Indonesia dengan dunia luar, atau politik bebas aktif. Tujuan khusus ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, material maupun spiritual. B. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pernyataan ini termuat dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini merupakan suatu ketentuan negara Indonesia berdasarkan atas Undang-Undang Dasar. Dan secara juridis formal, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. C. Bentuk negara. Pernyataan ini termuat dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ini mengandung pengertian bentuk negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar filsafat negara atau azas kerohanian negara. Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Dengan demikian, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah fundamental negara atau Stat Fundamental Norm Negara Republik Indonesia. Maka, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hakikat dan kedudukannya lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Hal ini berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut. A. Menurut tata hukum, suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya daripada penguasa yang menetapkannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stat Fundamental Norm dari segi terjadinya ini ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu suatu lembaga yang menentukan dasar-dasar mutlak negara. Setelah negara terbentuk, semua penguasa negara adalah merupakan alat perlengkapan negara yang kedudukannya lebih rendah dari pembentuk negara. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang merupakan produk dari alat perlengkapan negara pada hakikatnya di bawah pembentuk negara dan tidak berhak meniadakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stat Fundamental Norm. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di Indonesia. Di dalam ilmu hukum, ketatanegaraan, suatu ketentuan hukum di bawah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis tidak dapat meniadakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terkandung faktor-faktor mutlak atau syarat-syarat mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia. Selain dari segi yuridis formal, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara hukum tidak dapat diubah, juga secara material, karena hakikat isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dari segi isinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengejawantahan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang hanya satu kali terjadi. Proklamasi kemerdekaan adalah merupakan awal bangsa Indonesia dalam hidup bernegara dan merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, proklamasi 17 Agustus 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembukaan Undang-Undang 45 senantiasa terlekat dan menyertai kelahiran negara Indonesia yang hanya satu kali terjadi, sehingga pada hakikatnya pembukaan Undang-Undang 45 senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.